Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Musalla al-hidayah yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih sama-sama diberi kalimat iman Islam sekaligus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa duduk bersimpuh dalam rangka talabul ilmi. Semoga niat dan langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sedikit banyaknya kita akan membahas mengenai salah satu amaliyah yang mana amal soleh ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memenuhi syarat. Kita setiap melakukan perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh, berharap amal soleh yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada beberapa syarat kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, apakah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita beramal dengan sesama manusia. Itu yang pertama, kata sebagian hukama ahli hikmah adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, yang pertama harus ada ilmunya. Kita kalau beramal, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, umroh, haji, itu berangkat dari ilmu yang kita ketahui. Maka oleh karena itu penting dalam diri kita untuk ibadah sholat harus ada ilmunya, melakukan ibadah puasa harus ada ilmunya. Segala macam yang kita lakukan itu berangkat dari ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana ilmu itu agar bisa berkah dalam kehidupan kita, bagaimana amal soleh itu biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan pemiliknya lebih taat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ngaji, Pak, kalau tidak ada dua hal ini maka tidaklah dinamakan sebagai riyadhul jannah. Pertama, kita ngaji kalau ada ilmu yang disampaikan, ada pengetahuan yang kita tahu. Yang kedua, dalam majlis ta'lim itu ada penekanan untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ilmunya dan ada sesuatu yang bisa meningkatkan kita untuk taat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada dua hal itu, bisa jadi bukan majlis ta'lim itu namanya, majlis kohwah ya sering, majlis ngopi gitu kan. Nah, jadi kalau ada dua hal ini, ada ilmu yang kita tahu meningkatkan taat kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah yang disebut dengan ilmu. Maka oleh karena itu dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu punya tipe-tipe orang belajar ilmu, Pak. Pertama, ada sahabat Nabi bernama Abi Hurairah. Itu Abi Hurairah belajar sama Nabi gak lama, cuma 3 tahun. Ketika 3 tahun belajar dengan Rasulullah, itu sampai dicatat dalam sejarah sampai 5.374 hadis dia hafal. Apa yang digunakan oleh Imam Abi Hurairah? Abi Hurairah cuma ngajinya adalah menghafal. Yang disampaikan Nabi itulah dihafal oleh Abi Hurairah. Yang kedua, ada sahabat Nabi bernama
Abdullah bin Amr. Ini Abdullah bin Amr, ibu belajarnya bukan menghafal kayak Abi Hurairah, dia nyatet Pak, nyatet dia modelnya. Makanya kata Abi Hurairah, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu wa la aktubu." Kata Abi Hurairah, tidak ada seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadisnya daripadaku kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini tata cara belajarnya yang dia nulis. Abi Hurairah wala aktub, saya nggak nulis. Yang nulis adalah Abdullah bin Amr. Jadi kalau Abi Hurairah belajar menghafal, jadi sampaikan Nabi dihafal sama dia. Abdullah bin Amr tata caranya adalah menulis. Yang ketiga sahabat Nabi ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini belajar sama Nabi kagak hafal, kagak nulis, cuman khidmat doang Pak. Khidmat sama siapa? Sama Nabi. Nabi kemana-mana selalu keperluan Nabi itu disediakan oleh Anas bin Malik. Bahkan Anas ini salah seorang sahabat yang memang menjadi khadim Rasulullah, ya, membantu kegiatan Nabi. Ya kalau bahasa sekarang itu, kalau ada kiai sama santri, itu santrinya ngikut aja tuh kemana kiai pergi. Kiai bawa kitab, dia yang ngetekin. Sendal kiai dia main, dibawain, dirapihin, sampai kendaraan kiai kadang-kadang dia nyuciin Pak, saking apanya, saking khidmatnya. Nah itu tata cara sahabat-sahabat Nabi yang belajar kepada Rasulullah SAW, dan semuanya itu dapat ilmu. Abi Hurairah dengan cara menghafal, Abdullah bin Amr dengan cara menulis, Anas bin Malik dengan cara khidmat. Nah kita ini belajar dengan cara apa nih? Ya, hafal kagak, tulis kagak. Besar di kampung kita jipik, walaupun kita hanya jipik Pak, duduk aja di majelis taklim itu pahalanya sebanyak 1000 kali sholat sunnah. Kira-kira pernah gitu sholat sunnah sebanyak 1000 kali? Ya. Sholat tarawih 23 rakaat dari imam cepetan kita. Ya, ini fadilahnya orang yang memiliki ilmu. Jadi amal sholat itu harus berangkat dari ilmu. Kalau orang nggak ada ilmunya, ya sholatnya nggak akan sah. Orang tidak ada ilmunya, puasanya tidak akan sah. Maka amal soleh dikatakan memiliki pahala dari Allah apabila pertama ada ilmunya. Yang kedua harus ada niat Pak. Kita beramal soleh harus niat. Ini kita ngaji, ini datang ke majelis taklim, niat kita ngaji buat apa Pak? Kita niat ngaji, kata Imam Zabuji, yang pertama adalah kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu Allah sangat ridho kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu Pak. Kadang ada orang belajar, ada orang ngaji, tujuannya bukan untuk ilmu. Apa tujuannya? Pertama, bisa jadi biar dibilang orang itu rajin ibadah, biar jadi ustaz, biar jadi kiai, biar nanti punya pondok dan seterusnya. Itu kadang-kadang kalau kita ngomong ke anak santri, lihat kamu ini mondok apa tujuannya? Kalau dia kayak gitu tuh, itu nanti tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niatnya cuma pengen lihat orang. Tapi kalau kita lihat duduk di majelis taklim untuk mencari ridha Allah, nanti hal-hal yang lain akan ikut tuh. Ya, bahwasanya kita tahu dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat Pak. Derajat siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu nih, amal soleh itu harus niat. Ngaji niatnya apa kita? Pertama, lihat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Karena nggak ada manusia lahir langsung pintar Pak. Nggak ada orang lahir langsung jadi presiden, nggak ada. Semuanya butuh yang namanya proses. Maka disitulah kita niat untuk ngaji, nuntut ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan kita. Jadi kalau udah itu tuh dua hal itu, maka nanti Allah angkat derajat orang tersebut. Bahkan amal soleh yang dilakukan dengan niat, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sholat maghrib, kita sholat isya. Kalau kita amal soleh tadi berupa sholat kagak niat, kira-kira sholat kita sah apa? Nggak sah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Tahajud jam 3, kalau kita nggak niatin bangun apa enggak, Pak? Nggak bangun, pasti kita bablas, Pak. Coba kalau kita niatin, pasti itu akan bangun, Pak. Puasa 30 hari, kalau kita nggak niatin, itu terasa siang lama banget tuh. Capek, haus, lapar. Kenapa? Karena nggak ada niat tadi. Tapi kalau kita niatkan untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kalau dilandasi dengan niat, yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah. Dengan apa? Dengan berangkat dari niat. Sholat usolli pada maghrib, puasa nawaitu shoma wadin, zakat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, orang umroh haji nawaitu umroh wal hajjah. Semuanya itu harus niat. Kalau nggak ada niat, ibadah kita, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, amal soleh itu dikatakan mendapatkan pahala dari Allah apabila ada niat. Yang ketiga apa? Yang ketiga sabar, Pak. Ini dalam melakukan kita amal soleh itu harus sabar. Ngaji emang banyak rintangannya, Pak. Kadang-kadang malam minggu ada aja tuh teman ke rumah tuh. Ya udah besok aja dah ngaji, ada maulid ini, Pak. Ya, besok aja dah ngaji lagi, minggu depan juga ada lagi. Nah, itu kadang-kadang Allah akan memberikan satu ujian kepada orang-orang yang mau beramal soleh, baik itu sholat ataupun ngaji ataupun amal kebaikan yang lain. Maka terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada orang tersebut. Apa sih bedanya ujian dengan musibah, Pak? Kalau ujian biasanya itu Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang enak. Itu ujian. Banyak duit, kondisi sehat walafiat, ya, panjang umur. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita ini Allah uji, tapi kadang nggak sadar, Pak. Tapi ketika Allah berikan musibah, baru dan manusia sadar. Contoh misalnya ekonominya sedang turun, ya, kemudian sedang mengalami sakit, ya, lagi sakit ingat ke musola, ingat ke majelis taklim, ingat ke masjid, ingat sholat berjamaah. Lagi sehat kita bangga, ya. Kadang-kadang kita nih diberikan satu peringatan oleh Allah, itu terkadang tidak berasa sama kita. Tapi ketika Allah berikan sesuatu yang sifatnya musibah, baru kita berasa. Jangan sampai kita ini diberikan nasihat berupa apa? Musibah. Kalau dapat musibah ya susah kita, Pak. Memang musibah itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum Allah berikan musibah, maka perlu untuk kita menjadi bahan peringatan buat kita. Kita ini kan sebagai manusia biasa, Pak. Ada beberapa waktu yang harus kita bagi. Kadang-kadang ada orang mencari dunia terlalu kelewatan, Pak. Saya katakan kalau orang udah 50 tahun ke atas, jangan ngoyo-ngoyo banget dari dunia, Pak. Ya, dari dunia dikejar aja. Udah usia 50 tahun, mau ngapain? Ya, gak akan kaya tuh orang, Pak. Gak akan kaya dia. Jadi kalau kita udah 50 tahun, kemudian kita belum mendapatkan kekayaan, ya udah, dunia kita rem. Kita bahas masalah akhirat. Jangan kita terbalik tuh, usia 50 tahun masih kejar lagi anak muda begitu. Iya, P7 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, ya. Dikejar aja dunia itu sampai mati, lupa, Pak. Rugi dua. Dunia kagak dapat, akhirat ketinggalan. Kita kalau udah usia-usia kepala 5, wah, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan saya menjadi orang kaya. Ya, usaha udah sebatasnya aja. Sisanya kita lebih fokus kepada akhirat. Bisa jadi kalau akhirat kita prioritaskan, yang tadi nggak dapat dunia ini justru tuh lama-lama. Jadi kadang-kadang orang terbalik nih, usia 50 tahun ke atas nggak pernah duduk di majelis taklim. Usia 50 tahun ke atas nggak pernah sholat berjamaah. Usia 50 tahun ke atas nggak pernah sholat Jumat. Ya, dia mau ngapain lagi dia? Udah ujungnya kemana tuh? Ujungnya ke akhirat. Nah, orang kalau belum diperingati dengan adanya musibah, kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Tapi ketika Allah udah berikan musibah, baru udah pada sadar. Jadi kata ulama, kalau kita masih sehat, kita masih muda, melakukan amal soleh paksain, Pak.
sholat berjamaah paksain, ya, sholat subuh paksain, sholat isya paksain, ngaji berapa lama paksain. Kenapa? Entah kalau kita udah tua, kita udah sakit, cuma kepengen doang, ya nggak bisa untuk jalan. Ya Allah, enak kali ya. Dulu kalau masih sehat saya pengen banget ngaji, ya udah sakit pengen ngaji, ya udah tua pengen apa? Pengen ngaji. Nah maka oleh karena itu, mumpung kita tadi saya katakan untuk masalah dunia jangan terlalu ngoyo-ngoyo amat. Bisa jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala bataskan rezeki kita kayak gitu. Tapi juga kita jangan nyerah, Pak. Ketika Allah batasi rezeki kita kayak gitu, kita cari keberkahannya. Usia kita biar berkah. Bagaimana Ustaz? Usia kita biar berkah. Usia biar berkah kita manfaatkan dengan hal-hal kebaikan, Pak. Ya tadi itu kita sholat berjamaah, kita duduk di majelis taklim. Di majelis taklim itu sebetulnya pahala luar biasa. Tempat wadah yang memang kata Nabi, siapa saja yang duduk di majelis taklim, mau paham kek, mau kagak kek, mau ngamalin kek, mau kagak kek, tetap Allah akan catat sebagai nilai pahala. Makanya gak ada ruginya kalau duduk di majelis taklim. Ya. Kenapa demikian? Duduknya aja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usahakan, walaupun misalnya orang itu rezekinya sudah tentukan, kita cari rezeki biar apa? Biar berkah. Bagaimana Ustaz rezeki biar berkah? Kita dikasih duit nih, dikasih rezeki Allah tiap bulan sekian. Biar rezeki kita berkah, jangan lupa kita sedekahkan, Pak. Kita infakkan. Kalau nggak bisa tiap hari apa? Jumat atau kotak amal tuh lewat tiap Jumat. Kita kalau 3 Jumat kotak amal lewat jangan perlu tidur, Pak. Ya, kita kata kawan kagak lewat aja seger banget kita. Dan kata amal lewat aja apa? Pemenang itu kita taruh di situ, kita sedekahkan, insya Allah rezeki kita akan berkah. Yang kita cari pada hakikatnya akan kita tinggalkan, Pak. Tapi yang kita beri itulah yang akan kita bawa. Kita di dunia apa yang kita cari, Pak? Pangkat, kedudukan, harta, perempuan. Jadi kita cari itu. Ya, itu semuanya pada hakikat akan kita tinggalkan. Nggak ada kita bawa. Tapi sesuatu yang kita beri, yang kita kasih, itulah yang akan kita bawa ketika berada di akhir. Makanya yang kita cari ini, kalau memang sudah demikian adanya, udah cari aja nilai keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan apa? Dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Sering saya katakan, orang yang niat ikhlas lillahi ta'ala itu, Pak, seperti surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran, surahnya ada, tapi gak pernah disebut dalam ayat. Kalau kita baca surah At-Takasur, Takasur ada nggak? Ada. Al-Hakumun Takasur. Kalau kita baca surah Al-Falaq, Falaqnya ada nggak? Ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca surah An-Nas, Nasnya ada nggak? Ada. Qul a'udzu birabbil. Coba kita baca surah Al-Ikhlas, Ikhlasnya ada nggak? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ikhlasnya nggak ada, Pak. Jadi kalau kita beramal, usahakan ada nilai keikhlasan yang kita lakukan. Bagaimana usaha cara ikhlas? Tadi dalam surah Al-Ikhlas, surahnya ada, tapi nggak pernah disebutkan dalam ayat. Ada orang beramal di masjid, Bapak Fulan namanya disebut 500.000, Bapak B Fulana disebut, Ibu Fulana disebut 1 juta. Dia tulis Pak namanya hamba Allah, biar nggak disebut. Dia ngomong sama temennya, tahu tuh hamba Allah siapa? Saya itu, ya sama Pak. Pengen diapain gitu, pengen disebut juga. Jadi yang namanya kita beramal secara ikhlas tanpa ada pamrih, janganlah kita itu pengen disebut oleh orang lain. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahbaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah
kemudian sedekahnya itu disembunyikan, sampai yang tangan ngasih, yang kiri ngapain? Nggak tahu Pak. Jadi praktekin sama orang sekarang, kalau ada kotak amal lewat tuh, yang kanan ngasih, yang kiri ngapain? Tutupin. Tujuannya buat kenapa tuh kira-kira ditutupin? Nasinya dikit Pak. Coba kalau nasi banyak, saya yakin itu kotak amal lewat masih gini itu. Iya masih gini. Kenapa ditutupin? Nasinya dikit gitu kan. Maka oleh karena itu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kalau kita sedekah, maksudnya jangan sampai ada timbul riya, sombong, apalagi apa yang bangkit Pak. Sampai kita mungkin. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Itu kan kalau bukan karena jasa saya itu bakal jadi itu masjid. Itu kan kalau bukan dengan saya itu gak akan jadi itu musola. Itu mungkin terus waktu ketika dia memberikan kepada orang lain. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mungkin pemberiannya maka akan membatalkan, merusak sedekah yang telah diberikan. Jadi kita kalau udah sedekah beramal soleh ya udah kita lepasin aja. Kadang-kadang gitu Pak ya. Masih mungkin pemberian kita. Kecuali kata Nabi di dalam hadis yang lain, al-walid liwaladihi, orang tua kepada anaknya. Jadi kita nih sebagai orang tua misalnya punya anak kita kasih motor kayak kita kasih, rumah kayak kita kasih, fasilitas apapun kita kasih. Suatu saat ini bocah menyalahi daripada aturan agama misalnya. Ini motor seharusnya dikasih sama orang tua, bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Diambil Pak, sama siapa? Sama orang tua, biar sadar maksudnya. Itu boleh. Orang tua ngambil pemberian kepada anaknya. Tapi kalau anaknya ngambil, ya kita dikasih duit, kita ambil lagi Pak. Kalau itu nggak berlaku tuh. Tapi kalau orang tua mungkin pemberiannya, bukan gua kasih motor, gua kasih ini dan seterusnya, itu nggak jadi masalah. Selama tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada anak tersebut. Bisa jadi anaknya apa? Ya dia mendengar kata orang tua, akhirnya orang tua narik lagi untuk pemberiannya. Udah dikasih rumah, kagak datang rumah orang tuanya, tarik lagi rumahnya. Itu jadi masalah. Kenapa? Itulah Nabi mengatakan boleh orang tua mengambil lagi kepada anaknya. Tapi kalau bersedekah yang lain, amal yang lain tidak boleh. Jangan kita mungkin pemberian yang memang sudah kita berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah amal soleh. Yang pertama harus dasarnya ilmu, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bahwasanya salah satu momen kita secara totalitas ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya pasti ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Jadi kita sholat nih ujungnya apa? Usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilatul lati adaan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Semuanya itu ujung-ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala? Karena sholat kita, hidup kita, ibadah kita memang semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Nah ini yang memang amal ibadah itu jangan sampai kita udah sholat, kita udah ngaji, udah ibadah yang lain tanpa didasari empat ini. Kata ulama, amal soleh itu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Maka amal soleh itu tadi saya katakan harus ada ilmunya. Kedua, harus niat dalam mengamalkan amal soleh. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah amal soleh itu harus berkaitan kepada iman. Ya, jadi kalau orang tidak ada iman, kemudian ujuk-ujuk dia beramal, itu tidak akan dapat pahala pula. Makanya dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya itu akan mendapatkan surga Firdaus. Jadi kalau ada orang beriman kemudian tidak beramal soleh, imannya ditanyakan nih, kamu beriman kepada Allah? Iya. Agamanya apa? Islam? Iya. Tapi kenapa kok nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah puasa, nggak pernah duduk di majelis taklim? Itu keimanannya akan dipertanyakan. Tapi sebaliknya, orang hanya beramal soleh tanpa beriman itu tidak dapat pahala, Pak. Siapa contohnya? Abu Lahab. Di bulan Maulid ini banyak penceramah kadang-kadang menjadikan dalil. Abu Lahab itu siapa, Pak? Pamannya Nabi. Dulu Abu Lahab pamannya Rasulullah, itu bapaknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anaknya banyak, Pak, kurang lebih 10. Di antaranya ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Abdullah. Itu Abdullah adalah orang tua dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah nikah dengan Siti Aminah, kemudian Abdullah wafat pada saat itu. Maka Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim. Maka Nabi itu salah satu Nabi dan Rasul yang memang yang dirasakan oleh umatnya. Nabi sudah merasakan. Kita pernah ditinggal oleh orang tua kita, Nabi udah duluan. Kita pernah ditinggal anak kita, Nabi udah duluan. Ada orang yang diberikan amanah sebagai pemerintahan, jabatan ataupun pejabat, Nabi sebagai pejabat juga. Jadi Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Nah kemudian ketika Nabi lahir, Abu Lahab mendapatkan informasi dari siapa? Dari budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah kemudian ngomong, wahai tuanku, ini ponakan kamu nih, anaknya Abdullah lahir, diberikan nama Muhammad. Senang tuh, Pak. Abu Lahab senang. Ketika senang Abu Lahab, maka dikasihlah budaknya untuk membantu Rasulullah. Bahkan salah satu wanita yang sempat nyusuin Nabi adalah namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian pada saat itu Abu Lahab mati, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Senangnya Abu Lahab atas kelahiran Nabi sampai Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Itu sebagian ulama mengatakan mendapatkan keringanan dari Allah. Itu juga pada hari Senin doang. Selasa, Rabu, Kamis diapain lagi? Siksa lagi, Pak. Itu Senin doang tuh, gara-gara senang sama Nabi kemudian beramal soleh tuh. Sebagian ulama lagi mengatakan amal soleh Abu Lahab itu kagak dapat apa-apa. Kenapa? Abu Lahab pada saat itu tidak beriman kepada Nabi. Bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran, celaka kedua tangan Abu Lahab. Apa sebabnya? Karena Abu Lahab sebesar apapun amal solehnya, karena tidak ada iman kepada Rasulullah, maka tidak mendapatkan manfaat dari amal soleh tersebut ketika nanti berada di akhirat. Halnya sama apa dengan kita? Kita punya adik, punya saudara, punya ponakan, lahir, kira-kira senang apa enggak? Senang. Itu Abu Lahab modelnya kayak gitu dong. Ketika Rasulullah udah gede, udah dewasa, diangkat menjadi Rasul, musuh bebuyutan Nabi siapa? Abu Lahab. Makanya kita nih kalau punya mamang kayak gitu tuh, ya kita sebagai ponakan dulu waktu kecil sayangnya, Pak, senang sama kita. Udah gede musuh sama kita. Berarti mamang siapa? Mamang Lahab itu. Sama keluarga misalnya berantem dulu nih, waktu kecil mah dia rukun. Udah tua, Pak, berantem dulu tuh. Berarti keturunan siapa? Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab sekalipun dia beramal soleh, memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, tidak mendapatkan manfaat dari amal soleh. Kenapa? Syaratnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Orang beramal soleh doang nggak beriman, maka amal solehnya ditolak. Orang beriman doang nggak beramal soleh, imannya ditanyain. Ngaku Islam, ngaku beriman, tapi nggak pernah ya udah sholat, nggak pernah duduk di masjid, majelis taklim, nggak pernah sholat Jumat dan seterusnya. Maka inilah saling terkait antara orang beriman dan beramal soleh.